Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik tetap semangat ya. Walaupun adik-adik di rumah terus, bosan nggak? Nggak boleh bosan karena ada penyakit yang namanya COVID ya. Jadi kita harus tetap di rumah supaya kita tetap sehat. Tapi adik-adik jangan sedih karena Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi papa mama, mengasihi opa oma, semuanya. Yang lebih besar Tuhan mengasihi, buktinya apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita harus bersyukur ya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang apa balasan kita kepada Tuhan? Ya. Kalau adik-adik dikasih hadiah sama papa mama atau oma opa, bilang apa? Terima kasih. Terus adik-adik harus apa? Harus dengar sama orang tua, opa oma, ya kan? Terus apalagi kalau disuruh papa mama, Ana, tolong beresin mainannya. Ana harus apa? Harus beresin mainannya sebagai ucapan terima kasihnya kepada mama, kepada papa. Nah, kita akan memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik, pada saat ini kita mau memulai ibadah kita di dalam doa. Mari Kak Tio ajak kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini kami akan beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini, berkati kami untuk bisa mendapatkan pembelajaran di dalam ibadah ini. Berkati kakak-kakak yang bertugas dalam ibadah ini, dan kiranya firman yang akan kami dapatkan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, jadi kita bekerja untuk Tuhan ya. Tangan kita bekerja untuk Tuhan dengan membantu orang tua. Mulut kita memuji Tuhan untuk siapa? Untuk Tuhan. Adik-adik masih ingat gak tema kita hari ini? Siapa yang masih ingat? Ya, yaitu benar, taat melakukan tugas masing-masing. Nah, tugasnya adik-adik apa? Kalau sebagai pelajar, yaitu belajar, ya kan? Kalau tugas di rumah habis main, dibereskan mainannya. Nah, itu tugas kita. Kita memuji Tuhan lagi sekarang. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Jadi kerja buat Tuhan jangan mengeluh. Kalau Ana tolong beresin mainan, Seva, Adriel, jangan ngeluh-ngeluh. Mama aku capek. Tapi dengan sukacita ya. Mari kita memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Selalu
Tuhan itu rasanya nggak enak, tapi tetap kita harus tetap tersenyum sama orang tua, sama teman-teman. Coba senyum dulu sama teman-temannya, kiri kanan. Senyumnya yang lebar, kelihatan giginya. Ya, kita mau terus tersenyum untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Walaupun kita tidak berjabat tangan, tapi tetap kita berjabat tangannya dengan begini, karena dianjurkan oleh pemerintah harus seperti ini ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Seva, adik Ana, dan adik Adria. Silakan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama. Senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya untuk Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya untuk Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah membawakan pujian. Biar tetap memuji Tuhan, walaupun bukan hari Minggu, tetap kita memuji Tuhan ya. Sekarang kita akan membaca Mazmur yang dibawakan oleh adik Rahel. Kita akan membaca dari Mazmur 100 ayat 1 dan sampai 5. Silakan adik Rahel. Pembacaan hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang ke-1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar akan dibawakan oleh Kak Timo. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu T.A.T. Taat. Taat.
Timo untuk membawakan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan tibalah waktunya kami akan mendengarkan, kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami juga untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami semua agar kami semua boleh diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik, adik-adik, siapa yang masih ingat bulan lalu, bulan Mei, seluruh bangsa Indonesia, khususnya saudara-saudara kita, ya, merayakan apa? Atau disebut sebagai bulan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Ya, betul, bulan Ramadan. Ya, di mana saudara kita umat Muslim pada bulan Ramadan itu melakukan puasa. Nah, adik-adik, kalau kita masih ingat pada bulan puasa bulan lalu, kebetulan juga bersamaan dengan wabah virus corona ya. Hampir setiap hari banyak orang, artis memberikan sembako ya adik-adik ya. Memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang ada di jalan. Bahkan kalau kita perhatikan, orang nomor 1 kita di Indonesia siapa? Pak Presiden dan Ibu Presiden menyuruh pengawal-pengawalnya
untuk turun ke jalanan, membawa makanan dan minuman, memberikan sembako kepada orang-orang yang kekurangan, kepada pemulung-pemulung, ya, kepada ojek online, ya, kepada tukang sapu di pinggir jalan. Mereka senang untuk menerima sembako. Tapi ada juga ketika didatengin pengawalnya presiden, polisi, mereka kabur ketakutan karena pikirnya mereka mau ditangkap. Karena polisi yang datang, padahal mereka ingin diberikan sembako, ingin diberikan makanan, minuman. Setiap hari Bapak Presiden dan Ibu menyuruh pengawalnya untuk memberikan sembako. Bukan hanya presiden, banyak juga artis memberikan makanan, minuman kepada mereka. Bukan hanya artis, tapi juga ada gereja, bahkan Kak Timo kenal, teman Kak Timo orang Kristen juga memberikan makanan, ya, minuman kepada mereka di pinggir-pinggir jalan. Bukan hanya makanan, minuman, tapi mereka juga memberikan kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian, ada yang memberikan kasur, ya, dan lain sebagainya. Tentu mereka yang menerima sangat senang, ya, adik-adik, ya, karena mereka mendapat makanan, mendapat kebutuhan sehari-hari. Juga yang memberikannya dengan sukacita, dengan gembira, karena bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, pembagian sembako, makanan, minuman pada bulan lalu sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Ketika jemaat Tuhan, ketika orang-orang Kristen pada mulanya semakin bertambah, semakin banyak, karena pemberitaan rasul-rasul, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi rasul-rasul merasa kecewa, merasa sedih, karena mereka tidak dapat memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yang kekurangan secara maksimal. Karena mereka mengerjakannya sendiri, adik-adik. 12 rasul itu mengerjakannya sendiri. Memberikan makanan, minuman, bantuan, kebutuhan jasmani bagi orang-orang yang berkekurangan. Kepada ibu-ibu janda, anak yatim piatu, dan lain-lain. Karena mereka bekerja sendiri sehingga banyak yang gak dapat, banyak yang mengeluh, banyak yang berteriak. Nah, akhirnya adik-adik seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, para rasul memilih 7 orang khusus. Berapa orang? 7 orang khusus untuk membantu mereka, untuk menyalurkan dan memperhatikan orang-orang yang kekurangan. 7 orang khusus ini adik-adik adalah orang-orang yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Mereka lah yang terpilih untuk membantu rasul-rasul menyampaikan, menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang miskin. Kira-kira masih ingat nggak adik-adik siapa namanya? Sebut 3 orang deh dari 7 orang itu yang tadi kita baca. Ayo, siapa namanya? Ada yang gampang diingat namanya, ada juga yang susah ya, namanya susah dihafal. Salah satu misalnya namanya siapa? Ya, betul. Stefanus. Ya. Ada lagi Nikolaus. Ada lagi Timon, bukan Timo ya. Timon. Nah, Timon. Dan 4 orang lainnya lagi. Jadi ke-7 orang khusus ini tugasnya adalah memberikan bantuan
kepada orang-orang miskin pada saat itu. Dan 12 rasul tugasnya melayani firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat. Mereka masing-masing melaksanakan tugasnya dengan baik dan taat. Nah, adik-adik, tugas rasul-rasul dan 7 orang khusus ini, seperti di firman Tuhan, memberikan teladan bagi kita, orang-orang percaya saat ini, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan taat dan setia, seperti rasul-rasul dan 7 orang khusus. Kalau pada waktu itu firman Tuhan dibilang 7 orang khusus adalah yang melayani meja atau pelayan meja pada waktu itu, adik-adik. Mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mereka dengan taat dan setia melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kalau tadi rasul-rasul menyampaikan firman Tuhan, berdoa untuk jemaat, 7 orang khusus ini atau pelayan meja ini menyalurkan bantuan atau kebutuhan-kebutuhan jasmani kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan, sehingga mereka bisa mendapat bantuan. Mereka bisa senang karena menikmati bantuan. Selain mereka dapat mendengarkan firman Tuhan, mereka juga dapat makan, minum setiap hari. Nah, adik-adik, kita dapat meneladani mereka. Nah, kira-kira tugas kita apa sebagai orang-orang percaya saat ini? Tugas adik-adik misalnya. Adik-adik tugasnya apa? Punya tugas nggak? Kalau mama kan bekerja di rumah, mengurus rumah. Kalau papa bekerja di kantor. Nah, kalau adik-adik tugasnya apa sehari-hari? Kira-kira apa? Iya, sekolah ya. Sekolah. Ya. Adik-adik harus sekolah ya, tugasnya setiap hari belajar gitu ya. Apakah adik-adik sudah melaksanakan tugas dengan taat atau belum? Ya, bahkan kalau ada PR ya di rumah, adik-adik juga harus mengerjakan PR kan di rumah sampai selesai. Itu tugas adik-adik sebagai seorang murid di sekolah. Terus kalau di rumah kira-kira adik-adik tugasnya apa? Punya tugas enggak? Siapa di sini yang sudah diberi tugas oleh papa mama, oleh orang tua kita di rumah? Ada enggak? Misalnya apa? Kalau habis bangun tidur, diberi tugas oleh papa mama enggak? Untuk membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur. Atau kalau habis makan atau minum, diberikan tugas enggak oleh papa mama untuk mencuci piring, mencuci gelas, kemudian meletakkannya kembali ke tempat piring dan gelas, ke rak piring dan gelas. Nah, kalau ada adik-adik yang sudah diberi tugas seperti itu oleh papa mama, nah apakah adik-adik sudah melakukannya dengan taat dan setia? Seperti kata tema kita hari ini, melakukan tugas kita masing-masing dengan taat. Itulah tema kita, dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, kalau kita mengaku sebagai sahabat Tuhan, apalagi kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus berbuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14.
Ini juga sebagai ayat hafalan kita untuk minggu depan. Yohanes 15 ayat 14. Udah dapat? Mari kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 14. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi. 2, 3. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan bilang kalau kita adalah sahabat Tuhan Yesus, kita harus berbuat yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lebih luas lagi, kita sebagai orang-orang percaya, adik-adik, sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita juga punya tugas. Ya, kita punya tugas. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita talenta atau bakat kepada kita masing-masing. Mungkin setiap kita adik-adik punya bakat dan talenta yang berbeda-beda. Kalau Kak Timo mungkin nggak bisa main musik, main keyboard, organ. Tapi ada adik-adik yang bisa main organ. Kak Timo bisanya mungkin main gitar. Ada mungkin adik-adik yang adik-adik ada yang bisa masak, bantu mama, gitu. Atau adik-adik ada yang bisa di sekolah pinter matematik, ya, pinter bahasa Indonesia, atau pinter keterampilan. Mungkin berbeda-beda ya adik-adik ya. Gitu. Masing-masing punya bakat dan talenta yang berbeda-beda. Dan Tuhan mau kita memakai bakat dan talenta kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau seperti tema kita melakukan tugas kita masing-masing sebagai orang percaya dengan taat dan setia. Dan kalau kita melakukan itu yang diperintahkan Tuhan, berarti kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apalagi perintah-perintah Tuhan. Mengasihi musuh kita, membantu orang lain yang berkekurangan, mendoakan orang sakit, dan banyak lagi yang lain. Firman Tuhan pagi hari ini ya adik-adik mengajar kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita melakukan tugas kita masing-masing sesuai bakat dan kemampuan kita dengan taat dan setia. Biarlah firman Tuhan tadi, ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 14 boleh mengingatkan kita bahwa harusnya kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati kita semua. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, renungkan, kami belajar bersama-sama, kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan, untuk kami melakukan tugas kami, sesuai dengan bakat dan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan taat dan setia. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami berbeda-beda satu dengan yang lain. Tolong kami, ya Bapa, mampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lewat bakat dan kemampuan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh berguna bagi orang lain.
sehingga kami layak disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa bagi kami yang sedang mengikuti ulangan-ulangan dalam rangka kenaikan kelas, ujian-ujian akhir. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat dan kemampuan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Berikan kesehatan agar kami lancar boleh mengikuti ujian dengan baik dan boleh berhasil. Kami juga berdoa bagi kami yang sudah lulus dan mencari sekolah yang lebih tinggi. Tuhan mau tolong, Tuhan berkati agar kami boleh mendapatkan sekolah yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang lemah dan yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, baik karena COVID-19 atau karena penyakit-penyakit lain ya Tuhan. Kiranya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau mau melawat mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga pada saatnya mereka boleh sembuh dan boleh kuat kembali ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang tua kami yang bekerja setiap hari. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kedua orang tua kami yang membimbing kami, yang mengajar kami. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Pada waktunya kami boleh beribadah kembali di gereja kami bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh bersama-sama bertemu dan berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh menolong mereka, untuk mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Engkau juga mengetahui semua doa, permohonan yang belum kami ucapkan. Kiranya boleh jadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Tapi sebelum memberikan persembahan, kakak akan bacakan dulu dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita siapkan persembahan kita memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan itu supaya menjadi berkat di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengakhiri kebaktian ini.
Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Ingat ya, kerja buat Tuhan selalu indah. Jadi jangan mengeluh kerja buat Tuhan. Mari kita menyanyi. Kita akan berdoa penutup, semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, selalu indah. Ingatkan kami selalu untuk bersuka cita kerja buat Tuhan di pekerjaan kami masing-masing. Dan sekarang kami mau mengakhiri kebaktian kami ini. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.